Baik, kita lanjutkan membacanya. Kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, secara geografis, Yasrib berada di tempat yang strategis di antara jalur perdagangan kota Yaman dan Syria. Jadi Yasrib atau Madinah ini letaknya sangat strategis. Ya, di sebelah selatan ada Yaman, di sebelah utara ada Syria. Jadi Yasrib ada di tengah-tengah. Nah, otomatis Yasrib itu menjadi kota yang dilewati orang-orang pendatang, orang-orang yang berdagang dari Yaman mau ke Syria, itu lewatnya Yasrib, Madinah. Dari Syria mau ke Yaman juga pasti melewati kota Yasrib. Jadi letaknya Yasrib ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan. Nah, perdagangan di Yasrib memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Mereka membeli hasil bumi, hewan ternak, dan menjualnya ke negeri-negeri yang jauh. Selama di daerah tujuan, mereka membeli barang dan kebutuhan masyarakat dan menjualnya di tempat asal mereka. Yasrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan dengan ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertaniannya. Perkebunan kurma menjadi mata pencaharian utama masyarakat Yasrib. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Karena kesuburannya, banyak penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yasrib. Nah, jadi kota ini ya adalah kota yang diincar oleh orang-orang untuk bisa tinggal di situ. Kota yang idaman. Kenapa? Karena tanahnya subur, ya. Perkebunannya banyak. Ada kebun kurma, ada kebun anggur, ya. Karena tanahnya subur tadi itu, jadi banyak kebun-kebun di sana. Selain itu, Yasrib juga berada di tengah-tengah antara Yaman dan Syria. Jadi pasti dilewatin para pedagang tadi itu. Nah, ini yang membuat kota Yasrib menjadi kota yang idaman. Orang-orang pada pengen pindah ke Yasrib. Di daerah perkotaan terdapat pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi. Sebagian dari mereka juga termasuk orang-orang kaya di Yasrib. Sebagai penghubung jalur perdagangan, di Yasrib banyak terdapat pasar-pasar untuk berjual beli, toko untuk menjual keperluan sehari-hari, dan bermacam-macam jual beli lainnya, baik yang sesuai dengan syariat Islam maupun yang tidak sesuai. Mereka semua berkumpul menjadi satu. Jadi kotanya ini kota yang ramai, ya. Kota Madinah atau kota Yasrib ini dari dulu sudah ramai kotanya, ya. Karena apa? Karena tadi, ya, di tengah-tengah jalur perdagangan antara Yaman dan Syria. Dan karena tanahnya yang subur tadi, ya. Nah, oke, sekarang rangkuman. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Orang-orang Yasrib sebelum Nabi Muhammad datang itu mereka agamanya apa? Yang pertama Yahudi. Ada orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini sumbernya dari mana? Dari ajaran Nabi Musa. Nah, tapi mereka sudah menyimpang, ya. Betul, mereka adalah pengikut Nabi Musa, tapi mereka sudah menyimpang. Ya, mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad. Padahal orang-orang Yahudi ini aslinya mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir. Mereka taunya dari mana? Dari kitab sucinya, ya. Jadi di dalam kitab suci orang Yahudi, di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman, ya. Mereka menunggu-nunggu ini, ya. Ditunggu-tunggu nabi akhir zaman ini. Mereka berpikir bahwa nabi itu akan berasal dari kalangan mereka. Pasti nabi itu berasal dari kalangan orang Yahudi.
Ya, mereka sudah pede nih. Tapi ternyata setelah Nabi Muhammad lahir, ya, setelah Nabi Muhammad lahir dan kemudian diangkat menjadi nabi, mereka ingkar. Mereka tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi Allah. Ya, padahal mereka sudah nunggu-nunggu sebelumnya. Giliran sudah datang nabinya, mereka tidak mau percaya. Karena apa? Karena ternyata Nabi Muhammad, ya, nabi yang terakhir tadi itu bukan berasal dari golongan orang Yahudi, ya, tetapi Nabi Muhammad berasal dari mana? Berasal dari Arab. Mereka nggak terima, ya. Harusnya nabi itu berasal dari Yahudi, kata mereka seperti itu. Ya, padahal apa? Padahal ya terserah Allah, ya kan? Terserah Allah mau mengangkat nabi dari mana. Nah, mereka akhirnya ingkar sampai sekarang mereka memusuhi agama Islam. Itu ya yang pertama. Para penduduk Yasrib yang pertama ada orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua ada orang-orang Nasrani. Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa. Kalau sekarang berarti mereka ini orang Kristen dan Katolik, ya, orang Kristen dan Katolik yang biasanya kemana-mana pakai kalung salib. Pernah lihat? Pernah? Nah, itu orang Kristen atau orang Katolik. Nah, ini mereka ini sebenarnya adalah pengikut Nabi Isa zaman dulu. Nah, kalau sekarang mereka ini adalah menyimpang karena ajaran Nabi Isa sudah tidak berlaku lagi sekarang, ya, karena kita ini orang-orang akhir zaman ini semuanya ini adalah pengikut Muhammad, tidak ada pengikut Nabi Isa lagi, tidak ada pengikut Nabi Musa, ya. Kalau ada orang yang mengaku pengikutnya Nabi Isa, sudah pasti dia salah. Karena apa? Karena nabi terakhir yang diutus untuk semua manusia adalah Nabi Muhammad, ya. Jadi kalau orang Kristen bilang mereka adalah pengikut Nabi Isa, mereka bohong. Ya, karena Nabi Isa sudah tidak berlaku lagi. Harusnya mereka kalau emang beriman dengan Nabi Isa, harusnya mereka beriman juga dengan Nabi Muhammad gitu, ya. Nah, itu tadi yang kedua, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Kemudian yang ketiga, orang-orang Yasrib itu ada yang percaya dengan benda-benda dan kekuatan alam. Jadi ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon. Nah, ini kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Kemudian kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad hijrah, ya. Penduduknya sering bermusuhan, sering berselisih, selalu bermusuhan. Dari ratusan tahun yang lalu, penduduk kota Yasrib, ya, terutama suku Aus dan Khazraj, mereka selalu bermusuhan. Padahal aslinya mereka ini berasal dari kakak adik, ya. Suku Aus dan Khazraj ini awalnya mereka berasal dari nenek moyang yang satu, ya. Mereka ini kakak adik, kemudian beranak terus, ya. Kemudian jadi suku Aus. Nah, yang kakaknya, adiknya, saudaranya yang lain ini dia beranak banyak, akhirnya menjadi banyak, ya. Jadi suku Khazraj. Nah, tetapi dari yang awalnya ini mereka bersaudara, lama-lama mereka malah suka berantem, bermusuhan, ya, saling menyombongkan diri, saling menyombongkan kekuatannya, saling menyombongkan hartanya, ya. Mereka nggak pernah akur. Tuh, suku Aus dan Khazraj yang selalu berselisih. Nah, orang Yahudi juga sama. Orang Yahudi juga mereka sering berselisih di antara mereka itu, nggak pernah akur, ya. Mereka menganggap mereka yang paling hebat, mereka adalah pilihan Tuhan, ya. Jadi mereka ini sombong sekali. Orang-orang selain mereka ini dianggap rendah semuanya, dianggap hina. Hanya orang-orang dari
Yahudi yang dianggap sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah, sampai sekarang mereka ini sombongnya naudzubillah, ya. Sampai apa? Sampai di Palestina mereka semuanya membunuh orang-orang Palestina karena dianggap apa? Dianggap hina. Hanya orang Yahudi yang berhak hidup, kata mereka seperti itu. Ya, mereka ini sombongnya sudah keterlaluan sekali. Dari dulu sifatnya ini, dari dulu sampai sekarang orang Yahudi itu nggak berubah, ya. Kemudian kondisi ekonomi, kalau tadi kondisi sosial, nah kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad datang. Yasrib berada di tempat yang strategis di tengah-tengah jalur perdagangan antara Yaman dan Syria. Ya, jadi Yasrib ini ada di tengah-tengah. Di sebelah selatan ada Yaman, di sebelah utara ada Syria. Jadi orang-orang dari Yaman atau dari Syria yang mau keluar negeri, ya, pasti melewati Yasrib, ya. Orang Yaman yang mau ke Syria melewati Yasrib. Begitu juga sebaliknya, dari Syria kalau mau ke Yaman pasti melewati Yasrib. Nah, oleh karena itu, karena Yasrib berada di tengah-tengah, jadi dia kaya. Ya, kalau dilewatin orang-orang banyak pasti ada aktivitas jual beli, ya kan? Ada pasar, ada toko-toko, ya. Nah, jadi di situ ekonominya jadi hidup karena sering dilewatin orang, ya. Yasrib berada di tengah-tengah, di tempat yang strategis. Kemudian selain tempatnya yang strategis tadi, Yasrib itu adalah tanahnya subur, daerahnya subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Ya, karena apa? Karena airnya banyak, airnya melimpah, tidak seperti di Mekah yang tandus dan gersang, ya. Kalau Yasrib ini lebih subur tanahnya karena airnya melimpah. Nah, tadi pertaniannya mereka bertani apa? Berkebun kurma dan anggur. Ya, itu sumber kekayaannya berasal dari situ. Kemudian kalau di desa banyak pertanian anggur dan kurma. Kalau di kota banyak pabrik-pabrik, ya. Ada pabrik kain, ada macam-macam. Karena apa? Karena kalau di kota itu kan orangnya cenderung banyak, ya kan? Kalau di Tokyo misalnya, Tokyo lebih rame nggak daripada mana ya? Yang desa mana yang desa? Pernah ke desa mana di Jepang? Pernah nggak ke desa? Mana? Misalnya pernah ke desa mana? Pernah nggak? Misalnya nih kalau di Indonesia ya, antara Jogja dengan Magelang misalnya, lebih rame mana? Lebih rame Jogja, ya kan? Nah, begitu juga kalau di Madinah, ya, ada kota, ada desa. Di mana-mana di kota itu lebih rame, lebih banyak pekerjaan. Nah, kalau tadi di desanya Yasrib, ya, di desanya Yasrib itu orang-orang pekerjaannya sebagai petani, ya, mereka berkebun kurma, berkebun anggur. Kalau di kota itu ada pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi, itu ya. Nah, itu tadi kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad datang. Nah, itu tadi pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah besok di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Ya, kalau tadi kan sebelum Nabi Muhammad datang. Nah, ini besok kita lanjutkan dengan kedatangan Nabi Muhammad ke Yasrib. Itu ya.